Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktavia dengan NPM 18 11 070108. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas B. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang diampu oleh Ibu Neni Mulia MPD. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak itu ada 4. Yang pertama, deteksi dini gangguan pertumbuhan. Jadi, untuk orang tua atau untuk siapapun, jika ada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, kita dianjurkan untuk memeriksanya ke posyandu, yaitu untuk pemantauan yang dilaksanakan di posyandu dengan menggunakan cara penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, serta pengukuran lingkar kepala. Yang kedua, yaitu deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak yaitu screening pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner. Pra-screening perkembangan, jadi bisa disebut dengan KPSP. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan anak normal atau menyimpang. Di dalam penyimpangan perkembangan anak itu ada 2 tes. Yang pertama, tes daya dengar atau bisa disebut dengan TTD. Tujuan tes ini adalah mendeteksi secara dini kelainan daya dengar agar dapat segera ditindaklanjuti untuk peningkatan kemampuan daya dengarnya. Yaitu tes daya dengar ini bisa dilakukan di puskesmas atau juga bisa dilakukan di rumah sakit. Yang kedua yaitu ada tes daya lihat atau TDL. Jadi tes ini tuh dilakukan untuk mendeteksi kelainan daya lihat agar segera dilakukan tindak lanjutan. Apakah anak tersebut ada gangguan penglihatan? Jadi tes daya lihat ini dianjurkan untuk anak yang mengalami gangguan penglihatan atau mungkin tidak bisa melihat jarak jauh atau tidak bisa melihat dengan jarak dekat seperti itu. Yang ketiga yaitu deteksi dini penyimpangan emosional. Nah, jadi di dalam deteksi dini penyimpangan emosional itu dilakukan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional dan autis pada anak prasekolah. Nah, di dalam deteksi dini penyimpangan emosional itu ada yang mendeteksi perilaku emosionalnya, yaitu tujuannya untuk mendeteksi secara dini penyimpangan masalah perilaku pada anak. Nah, adapun jadwal yang deteksi dini ini adalah rutin setiap 6 bulan pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini tuh sesuai dengan jadwal pelayanan SDI DTK. Ya, alat yang digunakan dalam mendeteksi perilaku emosional yaitu adalah kuesioner masalah perilaku emosional yang terdiri dari 14 pertanyaan. Di dalam deteksi dini penyimpangan emosional yaitu ada juga deteksi dini autis pada anak prasekolah. Deteksi ini dilaksanakan apabila ada kecurigaan seperti yang pertama itu keterlambatan berbicara, gangguan komunikasi, dan perilaku yang berulang-ulang. Nah, alat yang digunakan adalah MCHAT, yaitu Modified Checklist for Autism in Toddlers. Ada 23 pertanyaan yang akan dijawab oleh orang tua. Yang keempat yaitu deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. Tujuannya untuk mengetahui adanya gangguan perhatian dan hiperaktivitas dengan mengajukan pertanyaan. Nah, alat yang digunakan ini adalah formulir gangguan pemusatan dan perhatian hiperaktivitas. GPHH dilaksanakan apabila anak yang pertama tidak bisa duduk dengan tenang, yang kedua anak selalu bergerak tanpa tujuan, dan yang ketiga perubahan suasana hati yang mendadak atau impulsif. Nah, jadi teman-teman, itulah deteksi dini gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, gangguan perilaku emosional, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. Bisa dilakukan di posyandu, di rumah sakit, atau bisa ke dokter-dokter anak, seperti itu. Sebagai orang tua, kita harus memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak kita. Nah,
dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu dengan selalu memeriksakan anak tersebut ke posyandu setiap bulannya. Apabila ada gejala-gejala atau ada gangguan, maka secara cepat ditindaklanjuti, bisa ke posyandu atau bisa ke rumah sakit. Demikianlah deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang saya dapat jelaskan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.